Ça va, mais c'est pas la nôtre, non? Hai Besti, kembali lagi sama Kiki di channel Kepo Santuy. Kali ini kita bahas alur cerita film thriller dengan judul Under Paris. Film ini mengisahkan tentang seorang ilmuwan yang menemukan hiu penelitiannya setelah sekian lama ia tinggalkan. Hiu itu kini terdampar di sebuah sungai yang ada di kota Paris. Dia khawatir hiu itu menyerang warga. Sang ilmuwan lalu berniat untuk memindahkan hiu itu ke habitat aslinya. Tapi misinya nggak semudah itu. Banyak rintangan yang harus dilalui. Sebelum mulai, yuk Besti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Suatu hari, tim peneliti laut bernama Ocean Origins melakukan sebuah ekspedisi di kawasan Laut Pasifik Utara. Dalam ekspedisi itu, mereka mendokumentasikan kondisi laut yang kotor karena tercemar oleh banyak limbah sampah manusia. Mereka khawatir pencemaran ini menyebabkan perubahan tingkah laku hewan-hewan penghuni laut. Setelah itu, tim menangkap sinyal alat pelacak yang mereka pasang pada seekor hiu yang menjadi subjek penelitian mereka yang diberi nama Lilith. Mereka lalu mendapati bahwa Lilith sedang bergerak menuju kapal, sehingga mereka menerjunkan tim penyelam untuk memeriksa Lilith. Tim ini dipimpin oleh Sophia. Tim penyelam mulai terjun ke kedalaman laut. Di sana, mereka justru menemukan bangkai seekor paus yang telah dimangsa oleh hiu. Saat tim penyelam sedang memeriksa bangkai itu, tiba-tiba sekelompok hiu mako datang dan berenang di sekitar mereka. Tim penyelam akhirnya bertemu dengan Lilith. Di momen ini, Sophia terkejut karena melihat pertumbuhan Lilith yang sangat pesat. Saat baru dipasang alat pelacak beberapa bulan lalu, panjang tubuh Lilith hanya sekitar 2,5 meter. Namun sekarang, panjang tubuh Lilith tiba-tiba berubah menjadi 7 meter, sehingga ia terlihat sangat besar. Untuk mencari tahu sebabnya, Sophia memerintahkan tim penyelam untuk mengambil sampel darah dari Lilith. Pas mau diambil darah, Lilith ngerasa terancam sehingga dia langsung menyerang tim penyelam. Tiba-tiba koneksi kamera tim penyelam terputus. Sophia segera menyelam untuk menolong mereka. Namun sesampainya di lokasi, Sophia hanya menemukan potongan tubuh timnya. Jadi seluruh tim penyelam mati karena gigitan Lilith. Sophia juga diserang oleh Lilith hingga ia terseret sampai ke kedalaman beberapa meter. Di momen ini, gendang telinga Sophia sampai mengalami pendarahan karena tekanan air laut yang sangat kuat. Dengan penuh perjuangan, Sophia akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari maut. Scene maju ke 3 tahun berikutnya. Sophia yang tadinya merupakan seorang ilmuwan, kini beralih menjadi aktivis lingkungan. Melalui pekerjaan barunya inilah, Sophia mengajak masyarakat untuk menjaga kehidupan laut demi kebaikan umat manusia. Setelah itu, Sophia ditemui oleh seorang anggota kelompok konservasi laut yang bernama Mika. Mika mengajak Sophia ke unit fasilitas kelompoknya agar Sophia bisa melihat kondisi hiu penelitiannya yang sudah lama ia tinggalkan. Sesampainya di tujuan, Mika menunjukkan bahwa ia telah menangkap sinyal alat pelacak yang sampai sekarang masih terpasang di tubuh Lilith dalam kondisi yang masih aktif. Dari radar terlihat kalau Lilith kini berenang ke arah sungai Seine yang ada di tengah kota Paris. Dari sini, Mika menduga bahwa Lilith awalnya tersesat di laut, sehingga ia terdampar di sungai Seine.
Demi menyelamatkan Lilith, Mika merencanakan misi untuk mengembalikan hiu itu ke habitat aslinya. Mika lalu mengajak Sofia untuk bekerja sama agar misi ini berjalan dengan lancar. Mika memberitahu bahwa kemarin ada mobil yang jatuh ke sungai Seine dan kemungkinan pengemudi mobil belum ditemukan karena telah dimangsa oleh Lilith. Namun Sofia masih menolak karena ia memiliki rasa trauma dengan serangan hiu. Sepulangnya dari ruang kerja Mika, Sofia menonton lagi video rekaman tim penyelamnya yang sudah lama tidak ia buka. Video ini akhirnya membuat Sofia mau membantu misi Mika. Scene beralih. Mika akhirnya memulai misi penyelamatan Lilith dengan menyelam ke dalam sungai Seine. Saat masih fokus mencari Lilith, Mika terpaksa berhenti karena ia ditemukan oleh tim polisi yang sedang berpatroli. Keesokan harinya, Mika diinterogasi oleh komandan tim polisi bernama Adil. Tak ingin buang-buang waktu, Mika langsung menjelaskan bahwa ia menyelam ke dalam sungai Seine untuk kepentingan misi penyelamatan seekor hiu ganas. Sementara itu, Sofia berada di pinggir sungai Seine sambil membawa alat untuk melacak lokasi Lilith. Sofia sempat memperingatkan warga agar menjauh dari sungai demi keselamatan mereka. Sofia kemudian memenuhi panggilan Adil. Ternyata Adil mengajak Sofia untuk melihat penemuan mayat pengemudi mobil yang diyakini tewas diserang oleh hiu Lilith. Sofia akhirnya memberikan keterangan soal Lilith. Saat dia diinterogasi, Adil baru tahu kalau Lilith adalah hiu penelitian Sofia. Adil akhirnya melibatkan Sofia dalam misi penangkapan Lilith. Lalu saat tim Adil sedang menyelam mencari Lilith, Mika khawatir hiu itu akan dibunuh oleh tim Adil. Karena Mika melihat tim Adil membawa senjata lengkap. Untuk melindungi Lilith, Mika pun diam-diam memerintahkan asistennya untuk mematikan koneksi alat pelacak pada tubuh Lilith. Akibatnya, tim Adil dan Sofia gagal menemukan Lilith. Meskipun begitu, tim penyelam memberitahu Adil bahwa mereka sempat merasakan kehadiran makhluk besar saat sedang menyelam. Setelahnya, Sofia berhasil mengetahui bahwa Mika sengaja mematikan koneksi alat pelacak Lilith secara permanen. Sofia lalu memarahi Mika karena telah menghambat misi penangkapan Lilith yang sebenarnya bertujuan untuk mencegah bertambahnya banyak korban. Namun Mika tetap keras kepala. Dia melakukan hal ini karena ingin mengembalikan Lilith ke habitatnya tanpa perlu melukainya. Beberapa waktu kemudian, Adil menemui Sofia untuk meminta maaf. Di momen ini, Adil akhirnya baru tahu tentang serangan Lilith yang dahulu menewaskan tim penyelam Sofia. Adil juga mengucapkan berduka cita atas tragedi itu. Sofia akhirnya memenuhi permintaan Adil untuk mendampinginya saat menemui wali kota Paris yang bernama Valerie. Singkat cerita, dalam pertemuan ini terungkap bahwa Sungai Seine akan segera menjadi lokasi lomba berenang Olimpiade Triathlon. Selain akan dihadiri oleh banyak jurnalis dari seluruh dunia, penyelenggaraan Olimpiade ini juga telah menghabiskan banyak dana dari pemerintah. Karena hal itulah, Valerie bersikeras tak mau membatalkan Olimpiade meskipun Sofia sudah memperingatkan potensi serangan Lilith yang mematikan. Valerie akhirnya memerintahkan tim Adil untuk membereskan masalah Lilith sebelum Olimpiadenya dimulai. Mengingat alat pelacak Lilith sudah mati, Sofia akhirnya memberitahu Adil bahwa kini mereka harus menangkap hiu itu dengan cara memancingnya ke area yang sudah ditentukan. Menjelang pelaksanaan misi penangkapan Lilith, Adil mendapatkan laporan darurat dari Ben, asistennya si Mika. Di sini, Ben menyampaikan bahwa Mika akan segera melaksanakan misinya sendiri untuk mengembalikan Lilith ke laut. Proses ini sangat bahaya
karena Mika akan berenang ke sungai sambil membawa alat khusus untuk menuntun Lilith keluar dari sungai Seine. Mendengar laporan dari Ben, Edil langsung bekerja sama dengan Sofia untuk menghentikan misi Mika. Beberapa waktu kemudian, tim Sofia akhirnya tiba di lokasi misi Mika. Ternyata, lokasi misi Mika berada di area bawah tanah kota Paris yang terhubung langsung dengan sungai Seine. Celakanya, Mika sudah mulai melaksanakan misinya saat tim Sofia baru saja tiba di lokasi. Misi evakuasi tim Sofia pun akan semakin berat karena di lokasi itu ada banyak pendukung Mika yang ingin menyaksikan misinya secara langsung. Meskipun tim Sofia sudah berulang kali mendesak Mika agar segera keluar dari sungai, namun Mika tetap keras kepala dan berusaha memancing Lilith. Tak lama berselang, Lilith akhirnya muncul di sekitar Mika sambil membawa anaknya. Karena merasa terancam oleh aksi Mika, Lilith pun melancarkan serangan yang membuat si Mika langsung tewas karena dikeroyok oleh Lilith dan anaknya. Begitu menyaksikan kejadian mengerikan ini, seluruh pendukung Mika langsung lari ketakutan, hingga akhirnya mereka berdesak-desakan untuk bisa keluar. Karena tempat itu sangat sempit, sebagian pendukung Mika pun terjatuh ke sungai, hingga mereka diserang oleh Lilith dan anaknya. Sementara itu, Ben, asisten dari Mika, juga tewas akibat terinjak-injak oleh pendukung Mika. Di pihak lain, tim evakuasi tak bisa berbuat banyak dalam menolong para pendukung Mika, karena situasi di sana sangat kacau. Edil pun merasa sangat terpukul karena gagal menyelamatkan anak buahnya. Beberapa waktu kemudian, Edil dan Sofia mengamankan bangkai anak Lilith yang sebelumnya tewas ditembak oleh tim mereka. Mereka ingin mencari tahu kondisi Lilith yang sebenarnya. Dengan kemampuannya sebagai ilmuwan, Sofia bisa memastikan bahwa Lilith dan anaknya mampu beradaptasi dengan air tawar sungai. Sehingga wajar saja jika hiu itu tidak mati meskipun berada di luar habitatnya. Sofia juga menemukan keanehan di mana anak Lilith sedang hamil meskipun organ reproduksinya belum matang. Dari keanehan inilah, Sofia baru mengetahui bahwa Lilith bisa berkembang biak tanpa dibuahi oleh hiu jantan. Dari hal ini, Sofia menyatakan bahwa Lilith adalah hiu jenis baru karena memiliki kemampuan adaptasi dan berkembang biak yang tidak ditemukan pada hiu lainnya. Sofia menduga kemampuan unik Lilith itu muncul akibat efek pencemaran air laut yang mungkin terpapar bahan kimia. Kini Sofia mendesak Edil untuk membunuh Lilith secepatnya. Karena semakin lama Lilith dibiarkan hidup, Sofia khawatir jumlah anak Lilith akan semakin banyak. Tak ingin sungai Seine dipenuhi dengan hiu, Sofia dan Edil akhirnya memulai misi untuk membasmi Lilith dan anak-anaknya. Di sini, Sofia, Edil, dan 2 orang anggota tim mereka menyelam ke dalam sungai Seine sambil membawa bom waktu. Mereka lalu berusaha memasang bom itu di sekitar lokasi Lilith dan anak-anaknya berada. Guna melancarkan misi ini, tim Sofia membawa alat khusus yang bisa memancing Lilith dan semua anaknya merapat ke lokasi target, sehingga mereka bisa dimusnahkan sekaligus. Di tengah proses pemasangan bom, tim penyelam Sofia menghadapi banyak sekali anak Lilith yang bisa menyerbu mereka kapan saja. Demi mencegah serangan, Sofia memperingatkan anggota timnya untuk tetap tenang dan tidak membuat gerakan mendadak. Namun sialnya, seorang anggota tim yang sedang panik membuat gerakan yang menarik perhatian anak Lilith. Sehingga akhirnya mereka semua menyerbu tim Sofia. Akibat serangan itu, 2 anggota tim Sofia tewas diserang oleh kawanan hiu. Sementara Sofia dan Edil sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri. Tepat setelah mereka berhasil mengaktifkan
bom waktu. Singkat cerita, ledakan bom berhasil mengalihkan perhatian anak Lilith, sehingga Sofia dan Adil berhasil mencapai perahu yang dikemudikan oleh 2 orang anggota polisi. Karena Adil sedang terluka akibat terkena ledakan, Sofia akhirnya nekat menyelam sendirian untuk mengamankan jasad anggota timnya yang masih tenggelam. Namun tak lama setelahnya, Sofia dihampiri oleh Lilith yang bersiap untuk memangsanya. Sofia segera berenang ke perahu, tapi Lilith langsung nyerang dia sampai membuat perahu itu terpental dan jatuh dalam kondisi terbalik. Beberapa waktu kemudian, Lilith langsung memangsa 2 operator perahu. Sofia dan Adil bergerak secepat mungkin untuk naik ke atas perahu yang terbalik. Lilith akhirnya pergi berenang mencari target lain. Lilith kini bergerak menuju lokasi lomba renang Olimpiade Triathlon, yang saat itu sudah mulai berlangsung. Tak butuh waktu lama, Lilith akhirnya sampai di lokasi incarannya dan memangsa sejumlah peserta Olimpiade. Begitu mengetahui serangan Lilith, pasukan tentara yang sudah siaga akhirnya langsung beraksi. Mereka menembaki Lilith, namun tembakan itu gagal mengenai tubuh Lilith karena hiu dikenal sangat lincah. Tak lama berselang, banyak peluru artileri yang tenggelam di dasar sungai. Peluru itu mulai aktif karena gelombang air yang diciptakan Lilith. Momen itu pun memicu sebuah ledakan besar yang membuat gelombang dan mengalir deras. Akibat terjangan gelombang, semua orang di lokasi termasuk wali kota Valerie menghilang. Parahnya lagi, gelombang ini juga mengakibatkan wilayah kota Paris tergenang air. Saat situasinya sudah mulai tenang, Sofia dan Adil berhasil menyelamatkan diri. Mereka sempat tersapu oleh gelombang. Mereka lalu mendapati pemandangan bahwa Lilith dan anak-anaknya kini bisa berkeliaran bebas di kota Paris, bahkan di sekitar Menara Eiffel, ikon kota yang indah itu. Dan film pun selesai. Jadi itu dia Besti, keseluruhan alur cerita film Under Paris. Semoga bisa menghibur ya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye Besti!